Satu musuh gugur. Siapa berikutnya? Hari ini akhirnya tiba. Kamu melawan aku. Melawanku sama saja dengan bunuh diri. Jadi saudara tidak mengatakan bahwa korban mati karena cyanida, tidak begitu kan? Tidak. Ya, tidak. Tidak ya? Saya yang nggak setuju waktu itu. Saya bilang mau ngapain diotopsi, ini orang temen kok. Si Jessica itu kan teman baik, masa ngebunuh sih? Saya yang nggak setuju waktu itu. Saya bilang mau ngapain diotopsi, ini orang temen kok. Si Jessica itu kan teman baik, masa ngebunuh sih? Babak baru kasus cyanida yang telah lama tenggelam kini hadir memenuhi lini masa. Dan kali ini seolah menjadi pertarungan antara Edi Salihin, ayah Mirna, dan Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica. Saling sahut-sahutan, keduanya jadi bintang tamu di mana-mana. Otto berusaha mengungkap kebenaran versinya, sementara Edi Salihin juga kekeh pada keputusan akhir pengadilan. Di saat publik kembali mempertanyakan siapa yang benar dan siapa yang salah, hadirlah kembaran Mirna Sandi Salihin. Lewat media sosial, dirinya berharap publik tak terpengaruh dengan tayangan dokumenter Ice Cold yang seolah menggiring opini untuk membenarkan tindakan Jessica. Menonton dokumenter Ice Cold, dia meminta masyarakat untuk melihat jalannya persidangan yang berlangsung selama 10 bulan lamanya. Dengan melihat hasil persidangan, kesimpulan pun bisa dibuat. Tapi, apa mungkin netizen akan mengumpulkan satu persatu data 10 bulan persidangan dan lalu menelaah video-video tersebut? Yang jelas, pada bagian Sandi sependapat dengan sang ayah, yakni Jessica adalah pembunuh Mirna Salihin. Happy ending, I win. Sebuah ungkapan singkat namun penuh makna. Ibarat sebuah pertarungan, demikianlah makna perjuangan itu bagi Edi Salihin kala melangkah maju mencari kebenaran atas meninggalnya sang putri. Kendati demikian, sepenggal narasi itu lebih mengarah pada konotasi yang berbeda. Bagaimana bisa berhasil memenjarakan Jessica selama 20 tahun dianggap sebagai kemenangan atas kematian sang putri yang menurutnya sangat dicintai? Pantaskah nyawa sang putri dihargai dengan 20 tahun penjara bagi Jessica? Berdurasi sekitar 1,5 jam, dokumenter Ice Cold sungguh telah sukses merasuki pemikiran masyarakat Indonesia untuk lebih berpihak pada Jessica Wongso. Tagar demi tagar bermunculan, Justice for Jessica kembali ramai di media sosial. Dan bahkan, tak sedikit yang berkomentar di akun media sosial Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan keringanan hukuman pada Jessica. Tapi di sisi lain, apakah benar ada penyuapan dalam proses persidangan Jessica Wongso? Pengakuan Reza yang dibantah, pernyataan Otto yang mengetahui kebenaran tapi minim bukti di kasus kopi sianida pun dijawab Edi Salihin. Ditambah dengan menghilangnya sejumlah unggahan tentang kasus sianida di media sosial, kecurigaan warganet semakin menjadi-jadi. Ada apa sebenarnya hingga perkara Jessica begitu dilindungi dan sensitif? Semua bebas berpendapat, tapi ibarat pepatah, nasi telah menjadi bubur. Komentar demi komentar itu hanyalah penghibur yang mungkin tidak dapat mengubah fakta yang terjadi di lapangan. Jessica telah bersalah. 20 tahun penjara adalah vonis terakhir yang ditetapkan pengadilan. Apalagi yang bisa dilakukan selain harus mendekap di balik jeruji besi selama 20 tahun lamanya? Ya, Red Cherry yang dicari itu ketemu ternyata. Ini di Darmais sebelum dimandikan, ternyata Red Cherry-nya keluar. Teman-teman saya yang datang semua yang lain tuh yang tiba-tiba datang tuh yang dengar kabar Mirna meninggal kan ke UGD, mereka langsung kayak maju terus kayak mundur lagi, nggak percaya tuh Mirna gitu loh. Soalnya kan badannya udah kayak biru bengkak gitu loh. Di beberapa media dan di beberapa podcast, Edi Darmawan Salihin ini mengaku punya barang bukti. Akan tetapi, saat di persidangan ditanya oleh majelis hakim, dia mengaku tidak punya barang bukti dan siap digeledah di rumahnya. 10% Mbak Otto.
Nanti 90%-nya lagi saya kasih lihat. Tapi begini, saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya saatnya. Begitu loh, itu membuat publik kan jadi bertanya-tanya. Begini yang mulia, Apakah memang itu masih ada? tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah Mau digeledah dicatat. ke rumah saya juga boleh, nggak ada. Kejanggalan-kejanggalan dan kebohongan-kebohongan semakin terungkap. Sebenarnya kami memiliki video. Apakah video ini akan kita putar sekarang? Video yang kabarnya tidak pernah dibuka di persidangan. Dan kemarin di program Karni Ilyas Spesial bersama dengan ayah dari almarhumah Mirna Salihin yang akan memutar video tersebut. Apakah video ini bisa diputar sekarang? Mas Roy Suryo sempat melihat video itu yang viral juga Mas di kanal YouTube? Iya, Karni sempat. Ilyas? Dan sebaiknya diputar aja. Oke. Iya, karena apapun itu mungkin tidak sempat keluar di sidang tahun 2016. Tapi kalau itu fakta, ya itu ada dan bisa diakui oleh Pak Edi, ya ayahnya almarhumah Mirna, sebaiknya itu akan menjadi fakta yang nanti mungkin kalau ada PK dan lain sebagainya itu bisa dihadirkan juga. Kalau ada PK tentu kan untuk saat ini kita mengacu pada fakta-fakta yang sudah dihadirkan di persidangan pada waktu 2019 ya. Persis. Tapi bagaimana juga kalau ada bukti itu harus dihadirkan. Bagaimana juga saya nanti akan cerita kenapa orang ragu dengan bukti CCTV. Nah itu jadi bagaimanapun juga kita nggak mungkin lagi membangkitkan yang sudah meninggal. Baik. Tapi ini bisa jadi koreksi untuk forensik masa depan atau untuk pengungkapan Oke, kasus-kasus. kalau gitu kita coba putar saat ini ya. Silakan Sebaiknya kita simak bersama-sama. Sambil diterangkan Mas Roy Suryo yang merupakan ahli multimedia, apakah ini real video tanpa potongan, tanpa editing sama sekali? Kalau saya lihat itu kan ayah Mirna, ya itu ketika ditanya oleh Bang Karni, itu kan menyatakan bahwa ini video yang tidak sempat diputar waktu itu. Ya, jadi ini sudut yang memang tidak ada atau mungkin luput dari pengetahuannya Jessica bahwa ternyata ada kamera di situ. Nah, karena apa? Karena dia memang, ya ini lepas atau enggak ya, lepas dari kontroversi. Kalau saya tetap mengatakan ada maksud memang dari yang bersangkutan itu untuk menaruh tas-tas itu, tas belanja itu. Karena apa? Dia sebenarnya kalau mau kita jeli ya, sebenarnya dia sudah datang menurut TCR atau time code recorder dari CCTV yang ada di Cafe Olivia. Dia ada di time code di situ tuh 16.22. Meskipun ini koreksi juga ya. Sayangnya waktu cara mengambil alat bukti itu time code-nya tidak dicocokkan dengan waktu yang sebenarnya. Jadi ada miss sekitar sekian menit ya. Mas Roy, tapi kan kalau yang ditayangkan saat ini di layar kaca ini yang belum pernah ada di persidangan dan baru kemudian secara eksklusif kemarin ditayangkan di Karni Ilyas yang disampaikan bahwa itu adalah video menurut ayah Mirna begitu ya. Pada saat Jessica tangannya memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Iya. Anda melihat itu tidak? Atau Saya melihat. hanya gerakan tangan biasa? Nah, meskipun itu mungkin nanti kalau akan jadi alat bukti, ini diserahkan. Enggak, kalau pandangan Anda seperti apa kalau Anda lihat? Memang tangan kirinya memasukkan sesuatu. Memegang sesuatu Anda lihat? Ada memegang sesuatunya mungkin kita harus clear lagi ya, karena kan saya nggak boleh hanya berdasarkan tayangan dari handphone. Ya, tapi kalau itu tayangan itu kemudian dianalisis ya, perkara saya mungkin berbeda pandangan dengan Abah ya, tapi secara ini secara teknologi kita harus menguji itu